Cerita ini bikin sedih. Kisah tentang seorang nenek tua yang hidup bersama seekor ular raksasa di hutan. Namun, ketika sang nenek meninggal, hal yang tak terduga ini terjadi. Begini kisah lengkapnya. Di sebuah desa di Jawa Barat, hiduplah seorang nenek tua bernama Inah. Nenek Inah adalah seorang penjual sapu lidi. Ia hidup sendiri di gubuk sederhana yang berada di tepi hutan. Sejak kecil, ia mengalami penglihatan yang kurang tajam, akibat penyakit yang tak bisa diobati, namun Tuhan menganugerahinya pendengaran yang luar biasa tajam. Dengan kemampuan tersebut, ia mampu memahami suara alam di sekitarnya. Kehidupan di tepi hutan membuatnya akrab dengan berbagai suara alam, seperti gemerisik dedaunan, nyanyian burung, dan suara angin yang bertiup di sela-sela pepohonan. Suara-suara inilah yang mengisi kesunyian hidupnya dan menjadi teman setia dalam kesehariannya. Meskipun begitu, kesepian tetap menjadi bayangan yang selalu menyelimuti hati nenek Inah. Sejak kehilangan seluruh keluarganya akibat bencana gempa yang menghancurkan desa saat ia masih kecil, nenek Inah memutuskan untuk hidup jauh dari keramaian. Ia memilih tinggal di tepi hutan untuk menenangkan hatinya yang penuh luka. Namun, kenangan masa lalu terus menghantuinya. Suatu pagi yang hening, ketika nenek Inah sedang berjalan menyusuri hutan untuk mencari kayu bakar, ia dikejutkan oleh sosok besar yang tergeletak di antara tumpukan dedaunan. Seekor ular piton besar tampak sangat lemah. Sisiknya kusam dan di sekitar tubuhnya dipenuhi luka. Desisannya terdengar lirih, seolah memohon pertolongan. Dengan pendengarannya yang tajam, nenek Inah dapat memahami rasa sakit yang dirasakan ular itu. Tidak seperti kebanyakan orang yang mungkin merasa takut, nenek Inah justru merasa iba melihat ular yang membutuhkan pertolongan. Dengan hati-hati, ia mendekat dan mulai merawat ular tersebut. "Tenang, aku akan membantumu," ucap nenek Inah sambil mulai membersihkan luka pada tubuh ular itu. Tanpa rasa takut, nenek Inah memutuskan untuk membantu ular itu. "Aku akan mengobati lukamu. Sabar ya," ucap nenek Inah sambil meninggalkan ular besar itu dan berjalan mencari tumbuhan yang bisa dijadikan obat untuk menyembuhkan luka. Setelah menemukan tumbuhan yang diakini bisa dijadikan obat, nenek segera kembali menemui ular besar itu. Dengan hati-hati, nenek Inah membersihkan luka pada tubuh ular tersebut. Setelah beberapa hari nenek Inah merawat ular itu, ia memberinya nama Bima, yang menurutnya melambangkan kekuatan dan keberanian. Dalam beberapa minggu, Bima mulai pulih. Hubungan antara nenek Inah dan ular besar itu semakin erat. Ular itu kini bukan lagi sekadar hewan yang terluka, tetapi juga teman setia yang selalu hadir di sampingnya. Kehadiran Bima membawa warna baru dalam kehidupan nenek Inah. Mereka menjalin ikatan yang istimewa. Bima selalu menemani nenek Inah dan menjaga area sekitar gubuk. Dengan Bima di sisinya, nenek Inah merasa tidak lagi sendirian. Ular besar itu menjadi pelindung yang setia, selalu waspada terhadap segala potensi bahaya yang mungkin mengancam mereka. Setiap pagi, saat matahari mulai terbit, nenek Inah dan Bima mengawali hari mereka dengan rutinitas yang telah menjadi kebiasaan. Nenek Inah pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar, sementara Bima mengawasi sekitar gubuk, memastikan tidak ada hewan buas atau ancaman lain yang mendekat. Sementara itu, saat nenek Inah kembali, Bima akan menunggu di pintu gubuk, seolah sedang menyambutnya kembali dengan senyuman meskipun tidak terlihat. Hubungan mereka bukan hanya tentang saling melindungi, tetapi juga tentang kehangatan dan persahabatan yang tulus. Nenek Inah sering berbicara dengan Bima, menceritakan kisah-kisah masa lalunya, harapannya, dan bahkan rencana-rencana kecil untuk hari itu. Meskipun Bima tidak bisa berbicara, nenek Inah yakin bahwa ular besar itu mengerti setiap kata yang diucapkannya. Namun, kedamaian mereka tidak berlangsung lama. Karena ada segerombolan pemburu yang dipimpin oleh seorang pria bernama Riko mulai mengintai. Riko dikenal sebagai pemburu yang tidak punya rasa takut, selalu mencari hewan-hewan langka untuk dijual dengan harga tinggi. Mendengar kabar tentang Bima, ular piton besar yang langka, Riko memutuskan untuk memburunya. Ia telah mendengar berbagai cerita dari para pedagang yang mengimpor hewan-hewan langka, dan Bima adalah target utamanya. Riko tidak bekerja sendiri. Ia memiliki rombongan yang terdiri dari pemburu berpengalaman yang sudah lama mencari ular-ular langka di berbagai penjuru hutan. Mereka membawa senjata, perangkap, dan peralatan lain yang diperlukan untuk menangkap ular besar tersebut. Riko, dengan tekad yang kuat dan ambisi yang besar, yakin bahwa dengan menangkap Bima akan menghasilkan uang yang banyak.
Saat sore hari, ketika matahari mulai tenggelam, Riko dan rombongannya menyelinap mendekati gubuk Nenek Inah. Dengan senjata dan perangkap yang sudah disiapkan, mereka berharap bisa menangkap Bima dengan mudah. Mereka bergerak dengan sangat hati-hati, menghindari jejak kaki yang bisa menarik perhatian Nenek Inah atau Bima. Namun, mereka tidak menyadari betapa cerdas dan kuatnya Bima. Saat Riko mencoba memasang jebakan, Bima muncul dari balik pepohonan dengan gerakan cepat dan sigap. Ular itu melingkar di sekitar mereka. Matanya yang tajam menatap ke arah para pemburu. Riko, yang biasanya tak kenal takut, merasa tegang melihat kekuatan serta ukuran Bima. "Kami akan menangkapmu untuk dijual," tegas Riko, mencoba menunjukkan keberanian. Namun, Bima sama sekali tidak menyerah. Dengan gerakan cepat, ia berhasil menghindari jebakan yang dipasang dan melilitkan tubuhnya pada salah satu pemburu, hingga membuat pemburu itu terperangkap. Riko dan rombongannya mulai panik, menyadari bahwa mereka telah meremehkan kemampuan Bima. Di tengah kekacauan itu, Bima melepaskan pemburu yang terjebak dan dengan cepat Bima menghilang ke dalam hutan, meninggalkan para pemburu yang bingung dan takut. "Kita harus pergi sekarang," ucap salah satu pemburu. "Tidak mungkin kita bisa menangkapnya." Riko menimpali dengan nada kecewa. Dengan kelelahan dan penuh rasa kecewa, para pemburu akhirnya pergi meninggalkan hutan. Kegagalan mereka menangkap Bima justru memperkuat legenda ular besar itu di tengah masyarakat. Kejadian tersebut menyebar ke desa, menimbulkan kekhawatiran dan rasa takut di hati warga desa. Beberapa hari kemudian, kabar tentang upaya pemburuan Bima terdengar oleh Pak Joko, tetangga yang rumahnya tidak begitu jauh dengan Nenek Inah. Merasa prihatin dan ingin memastikan keselamatan Nenek Inah, suatu sore, Pak Joko berkunjung ke gubuk Nenek Inah. "Nenek Inah, aku mendengar Nenek menemukan ular besar di hutan dan sekarang ada yang mencoba memburunya. Apakah Nenek baik-baik saja?" tanya Pak Joko dengan penuh rasa peduli. Nenek Inah tersenyum lemah. "Iya, Pak Joko, ular ini terluka dan aku sedang merawatnya. Namanya Bima." Pak Joko menatap ular itu dengan ragu. "Apakah aman, Nek? Aku belum pernah melihat ular sebesar itu di desa kita. Dan sekarang ada pemburu yang mengincarnya." "Nenek Inah, aku tahu Nenek menyayangi Bima, tapi warga desa mulai khawatir. Mereka takut ular besar ini akan mencelakai mereka," ucap Pak Joko dengan hati-hati. Nenek Inah menghela napas. "Aku juga mengerti kekhawatiran mereka, Pak Joko. Tapi Bima bukan hanya seekor ular. Dia adalah teman dan pelindungku. Aku berharap mereka bisa melihat kebaikannya seperti aku." Pak Joko mengangguk, mencoba memahami situasi yang dihadapi Nenek Inah. "Aku akan bicara dengan warga desa. Mungkin kita bisa mencari solusi agar Bima bisa tetap aman dan kedamaian tetap terjaga." Dengan dukungan Pak Joko, Nenek Inah merasa sedikit lebih tenang menghadapi ancaman dari para pemburu. Mereka berdua sepakat untuk bekerja sama demi melindungi Bima dan menjaga hubungan antara manusia dan alam di desa mereka. Namun, ketakutan akan ular besar semakin bertambah. Sebagian warga menganggap ular tersebut adalah hewan berbahaya yang sewaktu-waktu dapat melukai manusia. Bahkan ada warga desa yang mulai mencurigai Nenek Inah dan menuduhnya menggunakan ilmu hitam untuk mengendalikan ular itu. "Dia pasti menggunakan ilmu sihir. Lihat saja ukuran ular itu," ujar salah satu warga dengan nada marah. Cerita yang beredar dari mulut ke mulut semakin memperkeruh situasi, menciptakan jarak antara Nenek Inah dan warga desa. Ketakutan dan prasangka buruk membuat beberapa warga mendesak kepala desa untuk mengambil tindakan. Mereka berdiskusi di balai desa, membicarakan bagaimana cara mengusir ular itu, bahkan ada yang mengusulkan untuk membunuhnya. "Ini bukan sekadar tentang keamanan kita, melainkan juga tentang bagaimana kita tetap percaya pada Nenek Inah," ucap kepala desa menenangkan. Ada sebagian kecil warga yang mengenal Nenek Inah mencoba membelanya, mengatakan bahwa ia adalah sosok baik hati yang tidak mungkin menyakiti siapapun. "Nenek Inah selalu membantu kita ketika butuh. Bukankah kita seharusnya membantunya juga?" ujar seorang warga yang mengenal baik Nenek Inah. Namun, suara mereka terkalahkan di tengah teriakan warga yang kebanyakan menginginkan Bima disingkirkan. Berita tentang ular besar itu akhirnya menarik perhatian pihak berwenang. Mereka datang ke desa untuk memeriksa situasi. Bagi Nenek Inah, semua ini terasa seperti badai yang datang secara tiba-tiba,
mengancam kedamaian yang ia temukan bersama Bima di tepi hutan. Ketakutan yang melanda warga desa perlahan berubah menjadi kemarahan yang memuncak. Mereka tidak lagi memandang Bima sebagai hewan yang membutuhkan pertolongan, melainkan sebagai ancaman yang harus segera disingkirkan. Beberapa pria desa berkumpul, membawa tongkat, jaring, dan senjata tajam dengan niat untuk menangkap atau bahkan membunuh ular besar itu. Dengan ini, kita akan selamat dari ancaman Bima, seru salah satu pria desa sambil mengangkat tongkatnya. Menurut pandangan warga desa, keberadaan Bima tidak hanya membahayakan nenek Inah, tetapi juga membahayakan seluruh warga desa. Desakan untuk bertindak tegas semakin menguat, dipicu oleh kekhawatiran akan bahaya yang mereka bayangkan. Bagi warga yang ketakutan, keberadaan ular sebesar Bima dianggap sangat membahayakan, meskipun tak ada tanda-tanda Bima bersikap agresif. Namun, di sisi lain, beberapa warga mulai merasa ragu. Mereka mempertanyakan apakah benar Bima adalah ancaman atau hanya prasangka buruk dan ketakutan yang berlebihan. Mungkin kita perlu melihat lebih dekat sebelum mengambil keputusan, kata seorang warga yang mulai ragu. Warga yang kenal baik dengan nenek Inah mengusulkan agar mereka mencari jalan tengah. Mereka mengingatkan bahwa nenek Inah adalah orang baik yang telah lama hidup berdampingan dengan hewan-hewan di hutan tanpa pernah membahayakan siapapun. Lebih baik kita berbicara langsung dengan nenek Inah sebelum membuat keputusan. Mungkin ada penjelasan, usul seorang warga yang bijaksana. Usulan ini menimbulkan perdebatan di antara warga desa, menciptakan keretakan yang sebelumnya sangat erat. Sementara itu, nenek Inah, yang mendengar rencana warga, merasa cemas sekaligus terluka. Ia tahu bahwa tindakan warga itu bukan hanya ancaman bagi Bima, tetapi juga bagi kedamaian yang ia bangun dengan susah payah. Pada suatu sore yang mendung, suasana hutan di sekitar gubuk nenek Inah dipenuhi ketegangan. Sekelompok warga desa datang dengan wajah penuh amarah dan ketakutan serta membawa tongkat dan alat-alat lain untuk menangkap Bima. Mereka mendatangi nenek Inah dengan suara keras, menuntut agar ia segera mengusir ular itu dari gubuknya. Kau harus mengusir Bima sekarang juga, Nenek Inah. Dia berbahaya, teriak salah satu warga. Beberapa bahkan mengancam akan mengambil tindakan sendiri jika Nenek Inah tidak memenuhi permintaan mereka. Di tengah kerumunan warga yang penuh dengan emosi, Nenek Inah berdiri tegak di depan pintu gubuknya. Meskipun tubuhku renta, aku tak akan membiarkan Bima pergi tanpa alasan yang jelas, jawab Nenek Inah dengan tegas. Bima adalah sahabatku. Dia tidak akan menyakiti siapapun. Kalian takut pada sesuatu yang tidak kalian pahami, ujar Nenek Inah dengan suara lirih namun penuh keyakinan. Bima, yang berada di dekat Nenek Inah, tetap diam dan tidak menunjukkan tanda-tanda agresif. Tubuh besar ular itu melingkar di sekitar Nenek Inah, seolah-olah berusaha melindunginya. Sebenarnya, Bima tidak pernah menyerang siapapun. Aku yakin ini hanya prasangka, ucap salah seorang warga yang mulai merasa ragu. Namun, sebagian warga tetap teguh pada pendiriannya, menganggap ketenangan Bima sebagai strategi berbahaya. Ketegangan semakin bertambah, dengan adanya beberapa warga yang mulai mengangkat tongkat mereka. Dalam suasana yang penuh tekanan itu, Nenek Inah, dengan air mata yang berlinang, memohon agar warga menghentikan niat mereka. Bima bukan hanya hewan bagiku, katanya lirih. Dia adalah keluarga yang Tuhan kirimkan untuk menemaniku dalam kesunyian. Ketulusan Nenek Inah dan ketenangan Bima mulai menggoyahkan hati beberapa warga yang awalnya dipenuhi amarah. Mereka melihat bagaimana nenek tua itu mempertaruhkan segalanya demi melindungi sahabatnya. Sementara itu, sikap tenang Bima semakin memperkuat keraguan mereka terhadap keputusan untuk menyingkirkan Bima. Beberapa warga teringat cerita lama yang diceritakan oleh leluhur mereka, bahwa ular besar seringkali dianggap sebagai penjaga alam dan hanya mendekati manusia yang mempunyai ketulusan dan niat baik. Perlahan, suara-suara yang sebelumnya penuh ancaman mulai tidak terdengar, digantikan oleh bisikan-bisikan rasa iba dan penghormatan terhadap hubungan yang istimewa antara Nenek Inah dan Bima. Apa mungkin Bima adalah penjaga alam seperti cerita leluhur kita? Bisik seorang warga dengan mata terbuka lebar. Setelah perdebatan panjang di antara warga, sebuah kesepakatan akhirnya tercapai. Dengan syarat ular itu tidak mengganggu atau membahayakan warga desa, mereka sepakat untuk membiarkan Bima tinggal bersama Nenek Inah. Keputusan itu membawa ketenangan, meskipun beberapa warga tetap menyimpan rasa was-was. Terima kasih dan maaf Nenek Inah karena telah mengganggu kedamaian MU,
ucap kepala desa sebelum meninggalkan tempat. Bagi Nenek Inah, keputusan ini adalah anugerah yang besar, sebuah pengakuan atas kasih sayangnya yang tulus. Malam itu, ia duduk di depan gubuk bersama Bima. Ia bersyukur, karena Bima telah selamat dari segala ancaman. Dalam diam, ia berharap bahwa persahabatan ini bisa menjadi pelajaran bagi banyak orang tentang bagaimana cinta dan pengertian mampu mengatasi ketakutan. Setelah ketegangan berlalu, kehidupan Nenek Inah dan Bima kembali menemukan kedamaian. Hubungan antara mereka dan warga desa perlahan mulai membaik. Meskipun awalnya penuh keraguan, beberapa warga mulai menerima kehadiran Bima. Mereka menyadari bahwa ular besar itu tidak pernah menunjukkan perilaku agresif atau membahayakan siapapun. Maaf, kami telah berprasangka buruk pada Bima dan Nenek Inah. Kami akan lebih berhati-hati, ucap salah seorang warga yang sebelumnya menentang. Sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi terhadap Nenek Inah yang sudah lama tinggal di tepi desa, beberapa warga bahkan membawa makanan atau bahan kebutuhan sehari-hari untuknya. "Nenek, ini dari kami. Semoga Nenek dan Bima sehat selalu," ujar seorang warga sambil menyerahkan sekeranjang buah. Gubuk kecil Nenek Inah yang semula terasing kini menjadi tempat yang sering dikunjungi. Perubahan sikap warga juga membawa suasana baru di desa. Anak-anak yang dulu takut untuk mendekati rumah Nenek Inah kini penasaran dengan cerita-ceritanya tentang hewan-hewan di hutan, termasuk Bima. "Nenek Inah, bisakah kau bercerita tentang Bima lagi?" tanya seorang anak dengan mata berbinar. "Tentu, Nak. Bima adalah sahabatku yang setia. Dia mengajarkan aku banyak hal tentang alam," jawab Nenek Inah sambil tersenyum. Mereka mulai memahami bahwa Bima bukan ancaman, melainkan penjaga yang penuh kasih bagi Nenek Inah. Di sisi lain, Bima tetap menjadi pelindung yang setia. Ia sering membantu Nenek Inah dalam aktivitas sehari-hari, seperti jaga area sekitar gubuk. "Kau memang teman yang baik, Bima," ujar Nenek Inah sambil mengelus Bima dengan penuh kasih sayang. Kehidupan yang semula sepi dan sunyi kini menjadi lebih berwarna, dilengkapi oleh kunjungan warga yang ingin belajar dari hubungan Nenek Inah dengan alam. Kedamaian yang baru terjalin ini membuktikan bahwa ketakutan bisa diatasi dengan kasih, pengertian, dan saling menghormati satu sama lain. Waktu terus berjalan, membawa Nenek Inah ke usia yang semakin senja. Tubuhnya yang dulu masih sanggup berjalan di hutan kini melemah, dan setiap langkahnya menjadi lambat. Aktivitas sederhana seperti mencari kayu bakar atau membuat sapu lidi mulai terasa berat. Namun, satu hal yang tidak pernah berubah adalah cintanya kepada Bima. Nenek Inah tetap merawat ular besar itu dengan kasih sayang yang tak tergoyahkan. "Aku mohon tetaplah menjagaku dan berada di sampingku, Bima. Aku tahu kau bisa melakukannya," bisik Nenek Inah di suatu pagi. Meski dirinya semakin rapuh, ia tetap memastikan Bima mendapatkan makanan dan perawatan, seolah-olah ular itu adalah bagian dari keluarganya. Baginya, Bima bukan sekadar hewan, tetapi sahabat setia yang telah mengisi kesepiannya selama bertahun-tahun. Bima, di sisi lain, tampak mengerti kondisi Nenek Inah yang semakin lemah. Ular itu selalu berada di dekatnya, menjaga Nenek Inah dari segala potensi bahaya. Setiap malam, tubuh besar Bima melingkar di sekitar Nenek Inah, memberikan kehangatan yang sangat dibutuhkan tubuh tua Nenek Inah. "Malam ini, aku akan tetap di sini," ucap Nenek Inah sambil menutup mata. Meskipun Nenek Inah tahu bahwa usianya tidak akan lama lagi, ia merasa tenang karena kehadiran Bima. Dalam hatinya, ia berdoa agar persahabatan mereka dapat menjadi pelajaran bagi dunia bahwa cinta dan pengertian dapat melampaui segala perbedaan, bahkan antara manusia dan hewan. Pada suatu pagi, mentari perlahan menyelinap di balik pepohonan, menyinari gubuk kecil di tepi hutan. Di dalam gubuk itu, Nenek Inah terbaring dengan tubuh yang semakin lemah. Napasnya terdengar pendek dan berat, menandakan bahwa waktunya di dunia semakin singkat. "Bima, aku merasa lelah," bisik Nenek Inah lemah. Bima, sahabat setianya, berada di sisinya, melingkari tubuh renta Nenek Inah seolah-olah ingin memberikan perlindungan terakhir. "Kita telah melewati banyak hal bersama. Aku tidak takut pergi sekarang. Kau adalah sahabat terbaik yang pernah kumiliki," ucap Nenek Inah dengan suara yang sangat lemah. Kata-kata itu seperti pesan terakhir yang disampaikan kepada sahabat yang paling ia cintai. Bima, seolah mengerti bahwa perpisahan sudah dekat, ia sama sekali tidak bergerak. Tubuhnya yang besar melingkari Nenek Inah dengan lembut,
memberikan kehangatan terakhir. Dalam suasana hening yang penuh kedamaian, Nenek Inah menghembuskan napas terakhirnya. Ekspresi di wajahnya tetap tenang, seolah-olah ia pergi dengan rasa syukur dan damai. Bima tetap berada di sana, tidak beranjak, menjaga sahabatnya dalam keheningan. Perpisahan ini bukanlah akhir dari hubungan mereka, tetapi sebuah pengingat akan persahabatan antara manusia dan hewan. Di tepi hutan itu, di mana suara alam menjadi saksi, cinta dan kesetiaan mereka akan selalu dikenang. Setelah kepergian Nenek Inah, Bima menyadari bahwa ia tidak bisa sendirian menghadapi situasi ini. Perlahan, ular besar itu mulai merayap keluar dari gubuk, menuju desa. Meski perjalanan itu lambat dan penuh kehati-hatian, gerak-geriknya yang tenang seolah membawa pesan yang ingin ia sampaikan. Bima tidak agresif atau menakut-nakuti siapapun. Ia hanya ingin menunjukkan bahwa sesuatu telah terjadi kepada sahabatnya, sosok manusia yang selalu ia lindungi. Ketika warga desa melihat Bima mendekat, mereka awalnya merasa cemas. Namun, mereka segera menyadari bahwa ular itu tidak menunjukkan tanda-tanda ancaman. Sebaliknya, gerak-geriknya tampak penuh kesedihan dan kehilangan. Dengan penasaran, beberapa warga memutuskan untuk mengikuti Bima hingga ke gubuk Nenek Inah. "Apakah Bima membawa kabar buruk?" tanya salah seorang warga dengan cemas. Di sana, mereka menemukan tubuh Nenek Inah yang telah terbaring damai, dengan Bima melingkari tubuhnya seolah menjaga hingga akhir. Melihat pemandangan itu, hati warga desa hancur. Mereka akhirnya benar-benar memahami bahwa Bima bukanlah ancaman, melainkan makhluk yang setia dan penuh kasih. Dia selalu melindungi Nenek Inah. "Kita salah menilai Bima," ujar seorang warga dengan mata berkaca-kaca. Kesetiaan Bima mengubah pendapat warga desa. Mereka menghormati hubungan istimewa antara Nenek Inah dan sahabatnya itu. Dengan penuh haru, warga desa berkumpul di tepi hutan untuk mengurus pemakaman Nenek Inah. Mereka memilih tempat yang paling dicintai oleh nenek tua itu, sebuah area yang dikelilingi oleh pepohonan rindang dan suara alam yang menenangkan. "Marilah kita memberi penghormatan kepada Nenek Inah," kata kepala desa sambil memimpin prosesi pemakaman. Pemakaman sederhana itu dilakukan dengan rasa hormat yang mendalam, sebagai penghormatan terakhir kepada sosok yang selama ini dianggap penuh kebijaksanaan dan cinta terhadap alam. Sepanjang proses pemakaman, Bima tetap berada di sisi makam, tubuhnya melingkari pusara Nenek Inah. Ular besar itu tidak bergerak, seolah menyatu dengan keheningan yang melingkupi tempat tersebut. Pemandangan itu membuat warga semakin tersentuh, menyadari betapa dalamnya ikatan antara Nenek Inah dan sahabatnya. Sejak hari itu, Bima menjadi legenda yang hidup di desa. Setiap pagi, ular besar itu terlihat perlahan merayap menuju makam Nenek Inah, melingkari pusara, menjaga kenangan akan sahabatnya yang telah tiada. Bagi warga, kehadiran Bima menjadi simbol yang bermakna, sebuah pengingat akan hubungan yang mungkin terjadi antara manusia dan alam. Kisah tentang Nenek Inah dan Bima diceritakan dari generasi ke generasi, menggambarkan bagaimana cinta, kesetiaan, dan pengertian mampu melampaui batas-batas yang terlihat. Warga desa belajar menghormati Bima, bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai bagian dari kehidupan mereka, yang mengajarkan pelajaran berharga tentang kekuatan cinta yang mampu melawan kesepian, ketakutan, dan prasangka. Di masa depan, desa kecil ini akan dikenal sebagai tempat di mana manusia dan alam hidup berdampingan dengan harmonis. Cerita Nenek Inah dan Bima menjadi inspirasi bagi banyak orang yang datang untuk belajar tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan menghormati setiap makhluk hidup. Nenek Inah, meskipun sudah tiada, tetap hidup dalam kenangan dan cerita-cerita yang diceritakan oleh warga desa, menjadi simbol kebaikan hati dan kasih sayang yang tak terhingga. Kisah ini mengajarkan bahwa prasangka dan ketakutan seringkali muncul dari ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman. Melalui hubungan yang tulus antara Nenek Inah dan Bima, kita diajak untuk melihat bahwa setiap makhluk hidup memiliki peran dan keunikannya sendiri dalam menjaga keseimbangan alam. Selain itu, cerita ini juga menyoroti pentingnya keberanian untuk membela apa yang benar, meskipun menghadapi penolakan dan ancaman dari lingkungan sekitar. Nenek Inah, dengan ketulusan hatinya, mampu mengubah pandangan negatif warga desa terhadap Bima menjadi penghormatan yang mendalam. Ini mengajarkan kita bahwa perubahan positif seringkali dimulai dari satu individu yang berani berdiri untuk kebaikan. Kehidupan Nenek Inah dan Bima menunjukkan bahwa meskipun kita hidup di dunia yang penuh tantangan dan ketidakpastian, hubungan yang dibangun dengan kasih sayang dan pengertian dapat memberikan kekuatan dan kedamaian.
Kisah ini bukan hanya tentang seorang nenek dan seekor ular, tetapi tentang bagaimana cinta dan kesetiaan dapat mengatasi rintangan dan menciptakan harmoni antara manusia dan alam. Dengan warisan yang ditinggalkan oleh Bima dan Nenek Inah, desa kecil ini menjadi contoh nyata bahwa persahabatan yang tulus dan penuh kasih bisa menginspirasi perubahan positif dalam masyarakat. Legenda Bima dan Nenek Inah akan terus hidup, mengingatkan kita semua akan pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan alam dan sesama makhluk hidup.